Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas Arsikom, yaitu analisis komparatif performa arsitektur komputer studi kasus lab kampus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rakil Syabana. Saya Kunita Hidayatul Firdausa. Saya Iva Febriansyah. Saya Tita Melda Safira. Analisis komparatif performa arsitektur komputer studi kasus lab kampus. Pendahuluan, mengapa laporan ini dibuat? Dengan tujuan untuk menjelaskan mengapa laptop lama dan laptop baru menunjukkan perbedaan performa yang signifikan. Laptop lama masih cukup memadai untuk tugas ringan, seperti mengetik atau browsing, tetapi terasa sangat lambat ketika digunakan untuk tugas berat. Sebaliknya, laptop yang baru mampu menyelesaikan tugas berat hingga 3 sampai 4 kali lebih cepat dari yang terdapat dalam laptop lama. Deskripsi masalah. Laboratorium komputer kampus menghadapi berbagai keluhan karena laptop lama itu tidak mampu menjalankan sebuah aplikasi analisis data dengan baik. Walaupun masih cukup responsif untuk menjalankan pekerjaan yang ringan, performanya menurun drastis saat digunakan untuk membuka spreadsheet besar atau perangkat lunak statistik. Laptop baru terbukti jauh lebih cepat meskipun perbedaan clock speed CPU hanya sekitar 30-40% saja, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan mengapa performa bisa berbeda begitu jauh. Selanjutnya ada pertanyaan inti. Pertanyaan utama yang muncul adalah mengapa laptop baru bisa bekerja 3 hingga 4 kali lebih cepat padahal clock speed CPU terlihat hampir sama. Pertanyaan lain adalah faktor arsitektur komputer apa yang sebenarnya paling berpengaruh terhadap perbedaan performa tersebut. Baik, selanjutnya ada analisis disparitas performa. Perbedaan performa tidak bisa dijelaskan hanya dengan clock speed. Tugas analisis data berat memiliki karakteristik yang menuntut akses memori dan penyimpanan yang besar serta kemampuan paralelisasi tinggi. Laptop lama tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, sehingga terjadi bottleneck yang membuat proses berjalan lambat. Selanjutnya, faktor arsitektur. Ada beberapa faktor arsitektur yang menjelaskan perbedaan performa. Laptop lama biasanya memiliki RAM kecil dengan kecepatan rendah, masih menggunakan HDD sebagai media penyimpanan, serta CPU generasi lama dengan IPC rendah dengan jumlah core yang terbatas. Laptop baru sebaliknya memiliki RAM lebih besar dan cepat, menggunakan SSD berkecepatan tinggi, serta CPU generasi baru dengan IPC tinggi dan jumlah core lebih banyak. Oke, yang selanjutnya adalah faktor paling berpengaruh. 3 faktor utama yang paling menentukan adalah penggunaan SSD dibandingkan hard disk, kemudian ada peningkatan efisi pada CPU generasi baru, serta kapasitas dan kecepatan RAM yang lebih besar. SSD mempercepat proses input-output data, efisi yang tinggi membuat CPU lebih efisien dalam mengeksekusi instruksi, dan RAM yang besar mengurangi kebutuhan swapping sehingga proses berjalan lebih lancar. Yang terakhir ada kesimpulannya adalah perbedaan performa laptop lama dan baru tidak ditentukan oleh clock speed semata, tetapi bottleneck arsitektur pada laptop lama menjadi penyebab utama dari lambatnya proses analisis data. Laptop baru mampu mengatasi hambatan tersebut berkat peningkatan efisi CPU, penggunaan SSD, serta RAM yang lebih besar dan cepat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.